Halo semuanya, seperti yang udah kalian tahu, terdapat 3 pendekatan utama dalam teori kepribadian. Nah, nantinya 3 pendekatan utama ini akan memberikan pemahaman yang berbeda tentang sifat dan kepribadian individu. Nah, apa sih 3 pendekatan tersebut? Yuk kita lihat mind mapping berikut. Berdasarkan timeline yang menggambarkan alur waktu, dari paling ujung sebelah kiri ada pendekatan psikoanalisis. Kemudian di ujung sebelah kanan ada pendekatan humanistik. Dan di tengah-tengah mereka ada pendekatan behaviorism. Teori psikoanalisis dicetuskan oleh Sigmund Freud, seorang pria berkebangsaan Austria yang lahir pada tanggal 1856. Beberapa teori Freud yang paling terkenal antara lain, pertama, unconscious, yang menurut Freud merupakan bagian paling penting dari struktur kesadaran manusia. Ketidaksadaran berisi semua drives atau insting yang tidak disadarin. Kemudian ada 3 struktur dasar kepribadian ala Freud, yaitu id, ego, dan superego. Id sepenuhnya berada di alam bawah sadar dan mengatur dorongan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ego, satu-satunya yang berada di alam kesadaran sebagai perantara antara pengambil keputusan id dan superego. Superego berkaitan dengan moral dan etika yang ada di masyarakat. Terakhir ada defense mechanism yang digunakan untuk melindungi diri dari kecemasan. Selanjutnya ada Adler, seorang dokter yang lahir pada tahun 1870. Adler memandang bahwa setiap orang memiliki rasa rendah diri. Sejak kecil orang bekerja untuk mengatasi inferioritasnya dengan menunjukkan keunggulannya kepada orang lain atau superioritasnya. Daya motivasi manusia itu disebut dorongan ke arah kesempurnaan. Prinsip utama teori Adler antara lain striving for success, subjective perception, unity of personality dan self-consistent, sudut pandang social interest, life of style, dan creative of power. Kemudian ada Carl Gustav Jung yang lahir pada tahun 1875. Teori kolektif unconscious adalah bagian terpenting dari struktur kepribadian menurut Jung. Isi dari ketidaksadaran kolektif ini adalah apa yang disebut sebagai archetypes, yang merupakan pola bawaan dari psikis. Selanjutnya ada psychological types, yang dibagi Jung berdasarkan 2 attitude, yaitu extroversion dan introversion, kemudian dipasangkan dengan fungsinya antara lain thinking, feeling, sensing, intuition, judging, and perceiving. Selanjutnya ada Karen Horney, seorang wanita yang lahir pada tahun 1952 dan berprofesi sebagai psikoanalis di Jerman. 2 konsep sentral dalam teori Horney yaitu mengenai basic hostility dan basic anxiety. Menurut Horney, setiap individu memiliki potensi perkembangan yang sehat ketika didukung oleh lingkungan yang hangat dan penuh kasih sayang dalam menunjang perkembangan yang dibutuhkan. Selanjutnya ada Erich Fromm, lahir pada tahun 1900. Fromm menjabarkan 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu keterhubungan, keterikatan, transendensi, rasa identitas, dan kerangka orientasi. Menurut Fromm, ketiadaan kelima kebutuhan ini akan menyebabkan masalah mental dan sosial seperti keterasingan. Yang terakhir, Erik Erikson, lahir pada tahun 1902. Erikson paling dikenal dengan 8 tahap perkembangan psikososial yang mencangkup masa bayi, masa kanak-kanak awal, masa kanak-kanak pertengahan, masa remaja, masa dewasa awal, masa dewasa pertengahan, dan masa dewasa lanjut. Selanjutnya, kita akan membahas aliran humanistik. Yang pertama ada Abraham Maslow yang terkenal dengan teorinya yaitu Hierarchy of Needs. Teori ini mencakup 5 tingkat kebutuhan, yakni physiological needs, safety needs, love and belonging needs, esteem needs, dan yang paling tinggi yaitu self-actualization needs. Kebutuhan yang paling dasar yaitu physiological needs harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum individu dapat memenuhi kebutuhan pada tingkat yang lebih tinggi hingga akhirnya mencapai self-actualization atau aktualisasi diri, yaitu pencapaian potensi diri yang optimal. Yang kedua adalah Carl Rogers, yang berfokus pada potensi manusia untuk berkembang secara optimal. Dalam teorinya, Rogers mengemukakan beberapa konsep. Yang pertama yaitu person-centered theory, merupakan terapi yang berfokus pada individu di mana prosesnya didukung oleh lingkungan yang kondusif.
Lingkungan ini mencakup penerimaan tanpa syarat, empati, dan kejujuran dalam hubungan antara terapis dan klien. Yang kedua yaitu psikoterapi, terdiri atas condition, proses, dan outcomes. Condition yaitu kondisi yang diperlukan dalam terapi, yaitu hubungan yang saling menghargai, terbuka, dan empati antara klien dan terapis. Selanjutnya proses terapi itu sendiri yang memungkinkan klien untuk memahami dan menerima perasaan serta pengalaman mereka. Dan yang terakhir outcomes, hasil dari terapi yang mencakup perubahan positif dalam diri klien, seperti peningkatan rasa percaya diri dan kesejahteraan emosional. Selanjutnya, konsep yang terakhir adalah the person of tomorrow, yaitu individu yang mampu beradaptasi dengan perubahan, terbuka terhadap pengalaman baru, dan terus berkembang untuk mencapai potensi penuh dalam hidupnya. Yang ketiga adalah Rollo May, yang mengembangkan teori psikologi eksistensial. Dalam teorinya, May menekankan bahwa manusia terus mencari makna hidup. Selain itu, teori ini juga membahas beberapa konsep penting antara lain anxiety, guilt, intentionality, care, love, and will, dan yang terakhir yaitu freedom and destiny. Yang terakhir ada Gordon Allport. Allport dikenal dengan Psychology of the Individual yang berfokus pada keunikan tiap individu yang disebut sebagai individual traits. Kemudian ada Personal Disposition. Personal Disposition ada 3 tingkatan yaitu yang pertama, Cardinal Disposition, yaitu disposisi utama yang sangat dominan dalam kepribadian seseorang dan memengaruhi hampir semua aspek perilaku mereka. Yang kedua ada Central Disposition, yaitu ciri-ciri dasar yang lebih umum dan mendasar yang mempengaruhi cara seseorang berperilaku. Dan yang terakhir ada Secondary Disposition, yaitu disposisi yang lebih spesifik dan kurang konsisten dibandingkan 2 tingkatan lainnya. Selanjutnya, kita akan masuk ke aliran behavioristik. Tokoh yang pertama adalah McCrae dan Costa. Mereka menjelaskan tentang 5-factor trait theory yang biasa disebut dengan OCEAN. Yang pertama ada openness to experience, yaitu untuk mengukur sejauh mana seseorang terbuka terhadap imajinasi, ide, dan pengalaman yang baru. Yang kedua ada conscientiousness, yaitu menggambarkan sejauh mana seseorang itu disiplin, teratur, dan sistematis. Ketiga ada extroversion, yaitu menggambarkan kecenderungan seseorang untuk bersosialisasi. Yang keempat ada agreeableness, yaitu untuk menunjukkan sejauh mana seseorang kooperatif, empatik, dan baik hati. Dan yang terakhir ada neuroticism, yaitu menunjukkan seberapa besar seseorang untuk merasakan emosi seperti kecemasan dan juga kemarahan. Tokoh yang kedua adalah Hans Eysenck, di mana dia membuat teori yang bernama Biologically Based Factor Theory. Dari sini, dia menghasilkan dimensions of personality yang mencakup 3 aspek. Yang pertama adalah extroversion, yaitu individu yang cenderung bersosialisasi dan aktif. Kedua ada neuroticism, yaitu untuk mengukur kecenderungan terhadap emosi negatif seperti kecemasan. Dan yang ketiga ada psychoticism, yaitu menggambarkan kecenderungan terhadap perilaku agresif, impulsif, dan kurang empati. Tokoh yang ketiga adalah B.F. Skinner, di mana dia melakukan behavioral analysis. Dari sini, dia menemukan 2 tipe conditioning. Yang pertama adalah classical conditioning, yaitu respon otomatis yang dipicu oleh stimulus tertentu. Contohnya adalah jika seekor anjing mendengar bel setiap kali diberi makan, anjing tersebut akan mulai mengeluarkan air liur hanya dengan mendengarkan bel, meskipun tanpa makanan. Dan yang kedua adalah operant conditioning, di mana suatu perilaku menjadi lebih sering atau lebih jarang dilakukan karena adanya reinforcement atau penekanan. Tokoh keempat adalah Albert Bandura, di mana dia membuat teori yang bernama Social Cognitive Theory. Dari sini, dia menghasilkan beberapa hal penting, seperti observational learning, yang merupakan pembelajaran yang terjadi melalui pengamatan terhadap orang lain, yang harus melewati 4 tahap, yaitu attention, representation, behavioral production, dan motivation. Kemudian ada triadic reciprocal causation, di mana tingkah laku manusia dipengaruhi oleh 3 aspek, yaitu person, behavior, dan environment. Kemudian ada self-efficacy, yaitu keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri, dan juga ada collective efficacy, yaitu keyakinan terhadap kemampuan orang lain atau kelompok. Nah, Bandura menjadi tokoh terakhir dari ke-14 tokoh teori kepribadian lainnya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.